Bab 101, Komplikasi. Begitu ia selesai berbicara, seorang pria jangkung dan kurus perlahan berjalan keluar dari toko. Wajahnya dipenuhi beberapa bopeng, menatap tajam pisau hitam meteorit di tangan Simu, lalu menjilat bibirnya dengan lidah. Simu mengerutkan kening, mendengus pelan, lalu mengangkat tangannya, dan pisau hitam meteorit itu diam-diam kembali ke sarungnya. Cahaya dingin berkilat di mata pria jangkung dan kurus itu, dan ia menatap Simu dengan tatapan tak bersahabat. Jadi, kakak senior Zuo yang datang. Selamat datang, selamat datang. Zhao Ping juga orang yang bijaksana. Ia merasa suasananya canggung, jadi ia buru-buru tersenyum dan menyapanya. Pria jangkung dan kurus itu mengabaikan Zhao Ping, dan tatapannya beralih dari Simu ke pisau hitam bersarung di tangannya lagi, dan keserakahan di matanya pun sirna. Kakak, kenapa kau di halaman belakang? Silakan pergi ke aula depan untuk menyajikan teh. Kebetulan sekali, aku baru saja mendapatkan beberapa kotak Wu Feng terbaik, tepat waktu untuk kau cicipi. Zhao Ping, yang familiar dengan temperamen orang di depannya, merasa gugup dan berkata dengan penuh perhatian. Kompetisi semakin dekat. Aku datang ke tokomu untuk membeli senjata yang sesuai seleraku. Asisten toko memberitahuku bahwa kau ada di sini, jadi aku datang ke sini. Kenapa? Kau mau mengusirku? Pria kurus tinggi itu berkata dengan acuh tak acuh, suaranya serak dan sedikit arogan. Tidak, tidak, karena tamu terhormat seperti kakak senior Zuo bersedia mengunjungi toko kami, Zhao, tentu saja. Zhao Ping buru-buru tersenyum dan meminta maaf. Aku baru saja melihat-lihat tokomu, dan tidak ada yang kulihat. Tapi pisau ini terlihat cukup bagus. Apakah kakak muda Zhao membuatnya baru-baru ini? Pria kurus tinggi itu langsung menyela Zhao Ping, menunjuk ke pisau hitam meteorit di tangan Simu dan berkata. Simu sedikit menyipitkan matanya. Pria kurus tinggi itu jelas seorang murid lama pada pandangan pertama, dan dia tidak mengenakan seragam murid sekte setan hitam, jadi mustahil untuk mengetahui murid tingkat berapa dia. Kakak senior Zuo salah paham, itu pedang kakak muda sih, bukan barang dari tokoku. Wajah Zhao Ping sedikit berubah, dan ia buru-buru menjelaskan. Pria jangkung itu mengerutkan kening ketika mendengarnya. Kakak Zhao, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Aku hanya memintamu untuk menghabiskan 2 batu roh. Aku akan mengirimkannya kepadamu bersama hadiahnya dalam 2 hari. Aku pamit hari ini. Simu tidak menatap pria jangkung itu. Ia menyapa Zhao Ping dan bersiap untuk keluar dari arena. Tunggu sebentar. Sebelum Zhao Ping sempat berbicara, pria jangkung itu melesat dan menghalangi jalan masuk ke lapangan ujian. Ada apa dengan kakak ini? Simu tanpa ekspresi dan suaranya merendah. Kau belum menanyakan namamu. Pria jangkung itu tertawa, tetapi tawanya serak dan tidak menyenangkan. Simu, kata Simu dengan nada dingin. Jadi, kakak Si, dilihat dari usiamu, kau seharusnya murid baru. Wajah pria jangkung itu berubah. Ia sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat, tetapi ia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Terus kenapa? Pria di depannya jelas-jelas menginginkan pisau hitam meteorit itu dan tidak berniat baik. Kesabaran Simu perlahan menghilang. Pedangmu terlihat bagus, tapi kau baru saja masuk sekte, dan kau belum merasakan aturan sekte setan hitam kami, kan? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika murid lama lainnya tahu kau memiliki benda sebagus itu,
mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Paling tidak, mereka akan merampokmu, dan paling buruk, mereka bahkan mungkin membahayakan nyawamu. Cek-cek. Pria kurus dan tinggi itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti. Saudaraku, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku ada urusan lain dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Simu menyela dengan dingin. Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku juga sangat menyukai pedangmu. Bagaimana kalau begini, agar pedangmu tidak dirampok dan berakhir tanpa apa-apa, aku akan menjadi orang baik sampai akhir dan menawarkan 30.000 tael perak, dan kau akan memberiku pedang hitam ini. Bagaimana? Pria kurus tinggi itu berkata terus terang. Meskipun ada senyum tipis di wajahnya, siapapun bisa mendengar arti penolakan dalam kata-katanya. Zhao Ping, yang berdiri di samping, mendengar ini dan raut wajahnya berubah. Pisau hitam meteorit itu awalnya berharga, dan sekarang setelah dipromosikan menjadi senjata ajaib, harganya mungkin telah meningkat beberapa kali lipat. Pria tinggi kurus itu hanya menawarkan 30.000 tael, yang jelas menunjukkan bahwa ia ingin menindas dan merampok orang lain. Namun, identitas pria tinggi kurus itu tidak biasa. Meskipun Zhao Ping adalah anggota perkumpulan Li Huo, ia tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi ia berdiri di samping dan tidak berbicara. Pria ini benar-benar penuh perhitungan. Dia ingin membeli pisauku seharga 30.000 tael perak. Tapi maaf, pisau ini tidak untuk dijual. Soal hal lain, jangan khawatir. Simu mencibir dalam hati dan langsung menolak. Nak, jangan malu-malu. Kau tahu siapa aku. Beraninya kau bicara seperti ini padaku. Wajah pria itu langsung berubah dingin dan berkata dengan tegas. Si benar-benar agak bodoh dan tidak pernah akrab dengan saudara-saudara di sekte ini, kata Simu dingin. Mencari kematian. Pria jangkung dan kurus itu tak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak keras, dan tubuhnya melesat. Dia muncul di hadapan Simu seperti hantu. Dia menggoyangkan lengannya, dan satu tinju membentuk busur, menghasilkan ledakan seperti ledakan, mengenai wajah kanan Simu. Pada saat yang sama, kelima jari tangan lainnya seperti kait, mencengkeram pisau hitam meteorit di tangan Simu. Sebelum tinju itu tiba, angin tinju yang tajam menusuk wajah Simu seperti sabit. Kecepatan yang luar biasa. Ia diam-diam berjaga-jaga terhadap lawannya, tetapi kecepatan pria jangkung kurus itu masih di luar dugaannya. Ia tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Tiba-tiba kakinya menyentuh tanah, dan seketika ia mundur selangkah. Kemudian Simu berteriak pelan, dan juga melancarkan pukulan, mengenai tinju lawannya. Pada saat yang sama, ia membalikkan tangannya yang lain, dan pisau hitam meteorit dengan sarungnya menusuk telapak tangan pria jangkung kurus itu. Bang! Bang! Dua suara teredam, tubuh keduanya bergetar, dan mereka mundur selangkah bersamaan. Kau punya kemampuan, kau bisa menerima pukulanku, pantas saja kau begitu sombong. Tapi kau tidak menerima roti panggangku, kau harus membayarnya. Karena kau telah membuatku marah hari ini, tidak cukup hanya dengan meninggalkan pisau, meninggalkan lengan. Pria jangkung kurus itu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Bintik merah muncul di telapak tangannya, yang disebabkan oleh pisau hitam meteorit tadi. Meskipun sedikit sakit, tidak ada luka robek atau pendarahan. Pria kurus tinggi itu menyentuh pinggangnya, dan cahaya dingin menyambar, lalu sebuah pedang panjang berwarna perak muncul di tangannya.
Pedang ini jauh lebih tipis daripada pedang panjang biasa, hanya selebar 1 jari, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dingin, memberikan sensasi dingin dan tajam. Terdapat rune hijau pada bilah peraknya, memancarkan cahaya hijau redup. Itu juga senjata ajaib. Wajah Simu sedikit berubah. Karena pedang tipis ini adalah senjata ajaib, jangan diremehkan. Dengan suara, Swiss pisau hitam meteorit itu keluar dari sarungnya dan tergenggam horizontal di depannya. Kalian berdua, kalau ada yang ingin dikatakan, bicarakan saja. Kenapa harus merusak harmoni? Zhao Ping, yang berdiri di samping, melihat kedua orang itu mulai marah dan harus berdiri. Ia hendak berbicara. Wow, suara seperti tangisan bayi tiba-tiba terdengar, menusuk gendang telinga, menghalangi kata-kata Zhao Ping. Pria jangkung kurus itu menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang perak di tangannya berubah menjadi garis perak, menusuk dada Simu dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara tangisan bayi itu adalah suara aneh pedang tipis yang menembus udara. Saat Simu mendengar suara aneh itu, ia merasa sangat terganggu, kesadarannya tiba-tiba menjadi pusing, dan pikirannya seolah-olah tertinggal. Cahaya perak menyala, rapier itu telah mencapai dadanya, dan energi pedang menembus kulitnya hingga menembus pakaiannya, membuatnya gemetar. Pengguna ponsel, silakan kunjungi Bab 102, Ujian Pisau Hitam. Jantung Simu berdebar kencang, dan tiba-tiba ia berteriak keras. Pikirannya langsung kembali jernih, dan di saat yang sama, tubuhnya berputar seperti gasing, menghindar ke samping, nyaris menghindari pedang. Namun, bahunya masih terluka, dan darah mengucur deras. Simu segera menggunakan teknik peningkatan jiwa untuk menjaga pikirannya tetap fokus, mengangkat lengannya, dan pisau hitam meteorit itu berubah menjadi bayangan pisau hitam dan menebas pria jangkung kurus itu. Pria jangkung kurus itu mendengus dingin, dan aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pedang tipis di tangannya berubah menjadi bayangan pedang perak berkabut, membuat bayi menangis seperti hantu dan serigala, lalu maju tanpa rasa takut. Klak klak klak, serangkaian suara logam dan besi beradu terdengar, dan bayangan pisau serta pedang menghilang bersamaan. Simu terhuyung, dan seluruh tubuhnya mundur 2 langkah sebelum berdiri diam, dengan jejak kengerian di matanya. Kupikir pedang tipis lawan akan langsung patah dan hancur ketika bersentuhan dengan pisau hitam meteorit itu. Namun, tak disangka, ketika kedua pedang itu berbenturan, pisau hitam meteorit itu seakan mengiris pegas yang keras, dan justru menghilangkan lebih dari separuh kekuatannya. Pria jangkung dan kurus di seberang juga mundur beberapa langkah. Meskipun wajahnya tidak berubah, ia sangat terkejut. Kekuatan dahsyat yang dipancarkan pisau hitam meteorit itu membuat organ dalamnya bergejolak dan ia ingin muntah. Di saat yang sama, telapak tangannya yang memegang pedang terasa sangat sakit, dan darah mengucur deras. Kuncinya adalah teknik pedang raungan hantu, miliknya yang dapat memengaruhi kondisi mental seseorang dan selalu tak terkalahkan saat bertarung melawan musuh di hari kerja, tak mampu menggoyahkan mental lawan. Aku tak menyangka ada orang sepertimu di antara murid-murid baru, tapi... Pria jangkung dan kurus itu menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengerahkan energi sejatinya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu berkata perlahan. Simu sama sekali tak berniat mendengarkannya. Seluruh orang itu telah melayang. Bang! Simu menendang sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 1 orang di antara mereka berdua.
Batu besar itu tiba-tiba melesat keluar, menghantam pria jangkung kurus itu seperti meteorit, membawa hembusan angin kencang. Wajah pria jangkung kurus itu penuh amarah, dan tangannya yang memegang gagang pedang mengencang, dan cahaya hijau tiba-tiba muncul di rapiernya. Ia mengayunkan lengannya, dan rapier itu menusuk batu besar yang menembak ke arahnya, dan tiba-tiba berubah menjadi ular perak, menyilang dan menebas batu besar itu. Di bawah cahaya pedang perak, batu besar itu serapuh tahu, dan dengan mudah dipotong menjadi puluhan keping kerikil, melesat ke segala arah. Si Muben benar-benar mengikuti batu besar itu dan melesat keluar dari kerikil. Potong, teriak Simu, dan pisau hitam meteorit di tangannya menebas secepat guntur, dan seberkas cahaya dingin yang besar terbang turun, berubah menjadi 13 bayangan pisau hitam, dan tiba-tiba menebas pria jangkung kurus itu. Cahaya pisau yang menyilaukan itu langsung menghalangi semua jalur mundur pria jangkung kurus itu ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Mencari kematian, pria jangkung kurus itu terkejut. Ia ingin menghindar, tetapi terlambat. Rune hijau pada rapier di tangannya bersinar, memancarkan semburan cahaya hijau. Rapier itu menari liar, berubah menjadi tirai pedang hijau pekat, menghalangi di depannya, sementara pria jangkung kurus itu menghentakkan kakinya ke tanah, dan melesat mundur. Warna aneh melintas di mata Simu. Bang! Terdengar suara keras pedang beradu, dan 13 bayangan pedang nyaris terhalang, tetapi tirai pedang hijau itu juga menghilang bersamaan. Mata Simu berkilat tajam, dan ia berteriak keras. Mana di tubuhnya menyerbu ke dalam pisau hitam meteorit itu dengan panik. Cahaya merah dari susunan rune pada pisau hitam itu bersinar terang, dan api yang berkobar segera muncul. Tepat saat 13 cahaya pedang menghilang, bayangan pedang merah tebal menebas rapier dengan cahaya hijau redup bagai guntur. Bang! Suara keras. Bola api bagaikan letusan gunung berapi meletus dari rapier, dan gelombang panas yang menderu mengguncang pemuda jangkung dan kurus itu beserta pedangnya, jatuh beberapa kaki jauhnya. Ketika asap dan debu menghilang, pemuda jangkung dan kurus itu setengah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya hangus, dan telapak tangannya yang memegang pedang retak, dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, rapier di tangannya pecah dengan suara, krak berubah menjadi lebih dari selusin keping. Hanya gagangnya yang masih utuh dan masih di tangannya. Wajah pemuda jangkung dan kurus itu memucat, dan darahnya mengalir deras ke jantungnya. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kau, beraninya kau menghancurkan senjata ajaibku. Pemuda jangkung dan kurus itu menatap Simu dengan penuh kebencian dan berkata dengan suara serak. Wajah Simu juga sedikit pucat. Ia mendengus dingin, dan api merah pada pisau hitam meteorit di tangannya pun tertelan dan termuntahkan. Gelombang panas menyebar, dan dia berkata dengan ringan. Jika kau ingin melanjutkan, aku dengan senang hati akan menemanimu. Suara keras dari dua orang yang bertarung telah menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, beberapa murid berpakaian hitam berkumpul di luar lapangan percobaan untuk menonton. Pria jangkung dan kurus itu melihat sekeliling, tatapan dingin melintas di matanya beberapa kali, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, Zuo akan mengingatmu, hari ini kita akan berhenti di sini, aku akan menemukanmu untuk membalas dendam karena telah menghancurkan pedang suatu hari nanti." Setelah mengatakan itu, pria jangkung dan kurus itu melempar gagang pedang, berbalik, dan berjalan keluar dari lapangan percobaan.
Para murid di sekitarnya melihat ini dan memberi jalan kepadanya, dan tak lama kemudian pria jangkung dan kurus itu menghilang. Simu mengambil pisau hitam di depannya, melihatnya dengan saksama beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa pisau itu tidak rusak, dia memutar pergelangan tangannya dan diam-diam memasukkan kembali pisau hitam itu ke sarungnya. "Adik muda Si, kau baik-baik saja." Sebuah suara yang sedikit malu terdengar, dan Zhao Ping datang pada saat itu dan berkata dengan malu, "Tidak apa-apa. Siapa orang itu tadi?" "Kakak senior sepertinya sangat familiar," kata Simu acuh tak acuh. Pria itu bernama Zuo Yan. Dia adalah murid lama yang sering menduduki peringkat 100 teratas di level C. Dia sangat kuat, tetapi dia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Orang ini berpikiran sempit dan pendendam. Banyak kekuatan yang enggan memprovokasi dia. Kakak muda Si menghancurkan senjata ajaibnya kali ini. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Melihat Simu tidak bermaksud menyalahkannya, Zhao Ping diam-diam menghela napas lega dan bergegas maju sambil berbisik. Mata Simu bergerak dan dia mengangguk perlahan. Zuo Yan ini jelas yang terkuat di antara musuh-musuhnya saat ini. Jika dia tidak mengandalkan pisau meteorit untuk menghancurkan senjata lawan, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan sengit, dan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ada banyak sekali jenis keterampilan yang diperoleh di Sekte Iblis Hitam, dan para murid yang diperoleh memiliki seni bela diri yang kuat dalam aliran yang tak ada habisnya. Selain berkah senjata ajaib, tempat ini tentu saja tidak sebanding dengan tempat kecil seperti Feng Cheng. Namun, Zuo Yan benar ketika mengatakan bahwa ia sebaiknya tidak mengeluarkan pisau hitam meteoritnya mulai sekarang. Jika tidak, mungkin akan menarik hati banyak murid lama yang iri. Simu tiba-tiba mendapat ide. "Saudara Zhao, aku ingin membuat beberapa barang di toko senjatamu." Ia berjalan ke arah Zhao Ping dan membisikkan sesuatu di telinganya. Zhao Ping terkejut dan tampak sedikit aneh. Petik 2 titik. Bahan-bahan yang digunakan untuk barang-barang itu harus benar-benar sesuai dengan yang baru saja kukatakan. Mungkin agak merepotkan untuk membuatnya, tetapi kupikir itu tidak akan sulit bagi saudara Zhao. Untuk jumlahnya, mari kita buat 16 dulu. Simu mundur selangkah dan berkata begitu. "Baiklah, tidak masalah, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah saudara muda Si." Zhao Ping ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Simu tersenyum mendengarnya, lalu berpamitan dan pergi. Rekomendasi ramah dari buku baru Mou, Stealing Fragrance. Dan Fei, yang berkelana ketiga kerajaan dan merasuki tubuh pelayan Cao, hanya ingin menjadi orang sukses. Ia tidak ingin kaya, tampan, dan hidup mewah, sehingga pria jangkung, kaya, dan tampan itu menghalangi jalannya untuk menggalang dana. Tak mau menerima identitasnya yang salah sebagai seorang asteris, mengandalkan pandangan jauh ke depan yang tajam dan pengetahuan arkeologi yang mendalam, dan Fei ditakdirkan untuk melawan balik di jalan menuju kesuksesan dan menjalani kehidupan yang berbeda dan indah. Ya. Bab 103 Landak Laut Cahaya Bulan. Semuanya, buka WeChat di ponsel kalian, klik tanda plus di pojok kanan atas. Pilih tambahkan akun publik ditambahkan teman. Cari Wang Yu atau Wang Yu, ikuti akun publik tersebut, dan kalian bisa terus mendapatkan informasi terbaru tentang Wang Yu dan novelnya. 3 hari kemudian, di dalam rumah batu.
Simo duduk bersila di tanah, dengan 16 pedang pendek sepanjang setengah kaki diletakkan di depannya. Pedang-pedang itu sangat tipis, berbentuk seperti bulan sabit, memancarkan cahaya perak redup, dan tampak sangat indah. Mulut Simo melengkung, dengan sedikit kepuasan. Pedang pendek ini adalah senjata khusus yang tercatat dalam buku rahasia Zonggong. Pedang-pedang ini memiliki nama yang sangat aneh, landak laut cahaya bulan, dan juga menempati peringkat cukup tinggi dalam daftar senjata tersembunyi yang berbahaya di buku rahasia tersebut. Namanya konon diambil dari seekor landak laut khusus di laut dekat negara Ki Agung. Bulu babi ini berwarna putih keperakan, seterang bulan, dan sangat indah. Namun, taji tulang di tubuhnya mengandung racun yang mematikan. Jika disentuh, ia akan menembakkan duri beracun ke segala arah. Jika orang yang tertusuk tidak ditangani dengan benar, ia akan mati dalam waktu singkat. Pedang lengkung perak ini pun sama. Pedang lengkung ini terbuat dari logam khusus, besi perak. Teksturnya tipis dan rapuh. Jika terkena kekuatan eksternal, pedang lengkung ini akan patah. Menurut buku rahasia, racun mematikan yang dapat membunuh manusia harus dioleskan pada bilahnya. Saat bertarung dengan lawan, selama lawan menangkis dengan senjata, bulu babi cahaya bulan akan langsung meledak. Sekuat apapun lawannya, hampir mustahil untuk menghindari cedera saat meledak dalam jarak dekat. Sangat sulit untuk membuat bulu babi cahaya bulan. Bukan karena logam khusus ini sulit ditemukan, tetapi racun mematikan yang dapat membunuh manusia ini sangat sulit untuk dibentuk. Simo memang tidak memiliki racun mematikan ini, tetapi ia tidak sedang mencoba membuat bulu babi cahaya bulan yang asli. Berpikir demikian, ia dengan hati-hati menyimpan lebih dari selusin pedang lengkung, berdiri dan berjalan ke meja, menyingkirkan sebagian besar pedang lengkung itu, hanya menyisakan satu di tengah, lalu memutar tangan kanannya, dan sebuah pena rune merah muncul di tangannya. Detik berikutnya, pupil Simo tiba-tiba berubah menjadi emas pucat, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mulai mengukir rune pada pedang lengkung itu. Sapuan kuasnya bagaikan awan dan air yang mengalir, dan rune muncul di bilahnya satu persatu dalam riak-riak. Itu persis seperti susunan rune api yang terukir pada pisau hitam meteorit sebelumnya. Namun kali ini, karena material khusus bilahnya, bukan hanya tidak membutuhkan racun kadal emas, tetapi juga dapat menghemat langkah penempaannya di tungku untuk melunakkannya. Oleh karena itu, ia berencana untuk mencoba menumpuk 10 lapis susunan rune pada pedang lengkung khusus ini. Menurut kitab klasik, bahkan susunan rune tingkat rendah pun akan mendapatkan peningkatan tak terduga setelah ditumpuk hingga lebih dari 10 lapisan. Prosesnya cukup lancar. Hanya butuh waktu sebatang dupa bagi Simo untuk menumpuk lapisan ke-6 susunan rune pada simitar dalam satu tarikan napas. Namun, ia menyadari bahwa ia berhenti menulis dan menghela napas lega. Kemudian ia menggerakkan pena jimat dan mendarat di rune pertama lagi, memulai superposisi susunan rune ke-7. Namun, sebelum rune pertama selesai, wajah Simo berubah, dan ia segera menarik kembali pena jimat di tangannya. Gelombang mana yang kuat melonjak keluar dari bilah pedang tanpa alasan. Dengan suara, bang, simitar yang sedang mengukir susunan rune itu terbungkus bola api merah. Api itu datang tiba-tiba dan menghilang dengan cep. Dalam sekejap mata, api itu berubah menjadi percikan api dan menghilang ke udara. Adapun simitar aslinya,
ia juga berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Simu menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya, tetapi segera mengeluarkan pedang pendek dan mengukir susunan rune lagi. Kali ini, hal yang sama terjadi. Susunan rune ketujuh runtuh lagi sebelum setengah terukir, dan pedang pendek itu juga berubah menjadi pecahan. Wajah Simu akhirnya menjadi gelap. Dia bingung mengapa ini terjadi. Lagi pula, dengan keakrabannya saat ini dengan susunan api berapi, ditambah dengan efek pembesar mata emas, seharusnya dia bisa meniru susunan jimat dengan sempurna, dan seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah mondar-mandir beberapa kali, dia kembali ke tempat tidur tanpa daya, menyilangkan kaki dan menutup mata untuk beristirahat. Setelah waktu yang lama, mata Simu bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia melompat dari tempat tidur. Dia berjalan cepat ke meja, mengeluarkan pedang pendek lagi dan memasangnya, sambil memegang pena jimat di tangan kanannya. Dia merekam ulang susunan jimat. Ketika lapisan kedua susunan jimat baru saja direkam, ia memejamkan mata dan berdiri diam, sambil menjalankan teknik peningkatan jiwa dalam pikirannya, perlahan-lahan memasuki alam yang agak misterius. Kekuatan mentalnya terpancar keluar dari tubuhnya, dan pemandangan di sekitarnya langsung terefleksi dalam pikirannya. Tak lama kemudian, ia merasakan fluktuasi mana atribut api yang sangat tersembunyi pada bilah pedang di depannya. Pada saat ini, ia membuka matanya lagi, menggerakkan pena jimat di tangannya, dan sekali lagi melapisi lapisan ketiga susunan jimat dengan kecepatan yang sangat lambat. Karena baru saja, ia akhirnya mendeteksi jejak kelainan melalui kekuatan mentalnya. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk menyalin susunan jimat dengan sempurna, masih ada beberapa perbedaan halus di antara susunan jimat, yang menyebabkan fluktuasi mana yang dipancarkan oleh seluruh susunan jimat yang ditumpangkan sedikit tidak teratur. Dengan superposisi beberapa lapisan susunan jimat berikutnya, ketidakteraturan yang awalnya lemah ini akan menjadi semakin tidak stabil. Kali ini, ia menulis dengan sangat lambat. Sambil menulis, ia melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakan fluktuasi mana dari susunan jimat dan berusaha menjaga agar susunan jimat tetap stabil. Setelah beberapa saat, Simu menatap susunan jimat api yang telah mencapai 7 lapis superposisi dengan mata gembira, dan ia menghela napas lega. Setelah jeda singkat, ia segera mulai menumpangkan susunan jimat lapisan ke-8. Namun, ia gagal mempertahankan kondisinya kali ini. Ketika lapisan ke-8 susunan jimat telah ditumpangkan lebih dari setengahnya, kilatan api menyambar pedang lengkung, dan susunan jimat itu runtuh lagi. Wajah Simu semuram air, tetapi matanya menunjukkan tatapan tegas. Ia mengambil pedang lengkung lagi tanpa ragu dan mulai membakarnya lagi. 1 jam kemudian, cahaya ungu merah di rumah batu menyala lalu menghilang, dan sebuah pedang lengkung perak yang diukir dengan 12 rune ungu merah tergeletak diam di depan Simu. Setelah menghancurkan 5 pedang lengkung berturut-turut, Simu akhirnya berhasil membuat varian 10 lapis superposisi, bulan air laut cahaya bulan. Simu dengan lembut membelai benda berbahaya dan rapuh ini, matanya penuh kegembiraan. Pada saat ini, sensasi menyengat yang kuat melintas di benaknya, dan ia terhuyung, nyaris terjatuh dengan tangan kanannya di atas meja. Ia terkejut mendapati bahwa kekuatan mentalnya benar-benar terkuras. Simu buru-buru naik ke tempat tidur dan duduk bersila, menenangkan pikirannya dan menjalankan teknik mempertahankan jiwa,
perlahan memulihkan kekuatan mentalnya. Selama 3 hari berturut-turut, Simo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan landak laut jahat. Ya bulan, intensitas konsumsi kekuatan mental yang tinggi membuatnya tampak lelah. Namun kerja keras terbayar. Dari 16 pedang perak spesial, 3 di antaranya akhirnya berhasil melapisi 10 lapis susunan rune dan menjadi apa yang disebut senjata ajaib. Setelah berbaring di tempat tidur seharian, Simo memanfaatkan malam itu dan diam-diam tiba di ruang kosong di kaki gunung di luar lembah, siap untuk menguji kekuatan magis landak laut cahaya bulan. Simo menyapu matanya dan berhenti di sebuah batu hitam setinggi sekitar 3 meter. Kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya dari pinggang, dan cahaya perak jatuh ke tangannya. Pada bilah berbentuk bulan sabit itu, sebaris rune ungu merah terukir, samar-samar memancarkan aura berbahaya. Cahaya dingin melintas di mata Simo, dan mana di tubuhnya melonjak keluar, dan rune ungu merah pada simitar langsung menyala. Detik berikutnya, seluruh simitar diselimuti oleh lapisan cahaya ungu merah, dan bilah tipis itu bergetar hebat, menghasilkan suara dengungan yang tajam. 10 lapis rune api yang ditumpangkan tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan. Maju, ki internal Simo hancur, dan simitar itu segera berubah menjadi cahaya ungu merah dan melesat menuju batu hitam itu. Jarak lebih dari 10 kaki tercapai dalam sekejap. Ketika keduanya bersentuhan, cahaya ungu merah langsung meledak, dan cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari kecil yang terbit, menenggelamkan batu hitam itu. Setelah suara gemuruh yang keras, gelombang besar api panas muncul dari udara tipis di tengah cahaya, terbungkus kerikil hitam yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan. Bab 104, 3 Negara Perbatasan. Dimulai dari bab ini, Wang Yu kembali menulis 3.000 kata per bab. Akan tersedia besok, mohon dukung kami. Ketika semuanya tenang, Simo melihat lebih dekat dan sangat terkejut. Batu setinggi 3 meter tadi telah lama menghilang, dan udara masih dipenuhi dengan atribut api yang kuat. Yang lebih mengejutkan adalah ada lubang besar dengan radius beberapa meter di tanah dekat batu besar itu. Lubang itu hangus dan hitam, dan ada tanda-tanda area pencairan yang luas di tanah di dekatnya. Simo sangat gembira melihat ini. Bahkan pukulan dari seorang master bawaan tidak akan lebih dari ini. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Simo meninggalkan rumah batu dan bergegas menuju ke arah alun-alun lembah. Pukul 3 pagi, ketika dia berjalan keluar dari alun-alun lembah lagi, ada 2 cincin yang terbuat dari besi halus di dalam bungkusannya, sarung perak yang tampak sangat indah, sarung hitam polos dan 2 sutra spiritual transparan. Ulat sutra spiritual ini diproduksi di tempat yang sangat dingin, dan sutra yang dikeluarkannya sangat kuat. Kuncinya adalah sutra tersebut hampir transparan dan sulit dibedakan dengan mata telanjang. Setelah kembali ke rumah batu, ia mengeluarkan cincin besi halus dan sutra spiritual dari bungkusnya, lalu menggunakan sutra spiritual tersebut untuk menyambungkan gagang dan cincin pedang dengan erat. Kedua pedang tersebut dimasukkan ke dalam sarung perak. Pedang panjang hitam juga dimasukkan ke dalam sarung hitam. Ia kemudian menemukan 2 sabuk kulit yang kuat dan mengaturnya dengan rapi. Kedua sarung pedang itu, 1 hitam dan 1 perak, disilangkan dan disandang di punggungnya. Dengan 2 sarung pedang lagi di belakang Simo, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang ganas. Ia mengulurkan tangan kanannya ke belakang,
cahaya hitam menyala, dan pedang panjang hitam itu langsung terhunus dan ditebas. Di bawah pengaruh Ki Surgawi, 13 cahaya pedang gelap menyapu udara seperti angin puyuh. Desis pisau yang melengking belum berhenti, dan cahaya hitam menyala lagi, dan pedang panjang hitam itu telah kembali ke sarungnya. Seluruh proses dilakukan sekaligus, tanpa terasa terseret. Kemudian, Ki tangan kiri Simo bersirkulasi, cincin di jari telunjuknya bergerak sedikit, dan dengan kilatan cahaya dingin, seberkas cahaya perak melesat dari sarung perak di belakangnya. Itu adalah keahlian unik yang dipelajari dari Li Changhai, pisau lepas. Dengan suara, swish, pedang perak, yang digerakkan oleh Ki Sejati Sutra Roh transparan, langsung berubah arah dan terbang di sekelilingnya seperti burung perak. Area dalam radius beberapa kaki di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan suara dengungan aneh. Setiap kali pedang perak itu akan jatuh, Simo hanya perlu mendesak Ki Sejatinya dan menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan pedang perak itu akan segera mendapatkan kembali vitalitasnya. Dengan sutra roh yang memancarkan Ki Sejati di udara, pisau lepas dapat dilepaskan dan ditarik dengan bebas sesuka hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Simo tinggal di rumah tanpa bergerak selangkah pun, berlatih koordinasi teknik pisau Feng Chi dan pisau lepas. 7 hari kemudian, angin pisau bersiul di rumah batu, dan cahaya pisau hitam dan perak berkelebat di langit. Kulihat pisau panjang hitam di tangan Simo berubah menjadi cahaya pisau yang pekat, melindungi tubuhnya tanpa meneteskan setetes air pun. Di saat yang sama, cahaya perak dengan cerdik menyelingi cahaya pisau hitam itu, terbang naik turun, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, tangan kiri Simo bergerak sedikit. Dengan suara, "Wus!" Cahaya pedang perak melesat ke arah meja batu di ruangan itu seperti anak panah yang tajam. Tepat saat hendak bertabrakan, pedang lengkung perak itu berputar aneh, dan terbang dari sisi kiri meja batu ke sisi lainnya dalam sekejap, membentuk busur yang aneh. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam di sekitar Simo berhenti, dan di saat yang sama, cahaya perak itu terbang kembali seperti burung lelah yang kembali ke hutan, dan bersama pedang panjang hitam itu, kembali ke sarungnya di belakangnya dengan sangat cekatan. Simo menghela napas ringan, dan raut wajah puas muncul di wajahnya. Dengan pembunuh ini di tangannya, ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, baik dalam kompetisi sekte maupun saat menghadapi keserakahan para murid lama. Ia berdiri di tempat, perlahan melepas cincin besi halus di jarinya, dan tanpa sadar memainkannya di tangannya, dengan tatapan penuh pertimbangan. Setelah pertarungan terakhir dengan Zuo Yan, Simo juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan para murid lama level C. Zuo Yan hanya berada di peringkat 100 teratas, jadi agak sulit baginya untuk menghadapinya. Jika ia tidak hati-hati, ia akan mudah terluka. Jika ia tidak bisa menggunakan pedang sesuka hati, ia harus melakukan beberapa persiapan lain untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi. Simo memikirkan hal ini dan raut wajahnya berubah. Dalam Sutra Jimat Roh, terdapat jimat pertahanan dengan atribut tanah, jimat zirah emas. Jimat ini sama dengan jimat tubuh cahaya. Seluruh susunan jimat terdiri dari 12 rune, tetapi setiap rune jauh lebih rumit daripada jimat tubuh cahaya. Namun, perisai pertahanan yang diberikannya mampu menahan kekuatan penuh seorang ahli tingkat akhir. Dengan jimat ini di sisinya, dan mengenakan baju zirah sutra emas, peluangnya untuk menang dalam kompetisi tentu akan beberapa poin lebih besar.
Setelah berpikir sejenak, Simo memutuskan untuk mencobanya. Namun, sebelum itu, ia harus memiliki batu roh atribut tanah. Lagi pula, ia juga tidak memiliki akar roh atribut tanah. Keesokan harinya, Simo pergi ke Aula Guangyuan dan mengirim pesan untuk membeli batu roh atribut tanah tingkat rendah. Tentu saja, ia membantu pihak lain menyempurnakan jimat tingkat rendah sebagai hadiah. Mungkin karena kompetisi semakin dekat, ada banyak orang yang perlu membuat jimat. Begitu ia merilis berita tersebut, Klub Lihuo dan Paviliun Zunling segera mengirim orang ke rumahnya hampir bersamaan. Simo berkomplot dan bermanuver di antara kedua pihak, dan akhirnya menyetujui semuanya. Kemudian ia menghabiskan hampir 10 hari membuat sejumlah jimat tingkat rendah untuk kedua pihak. Tak hanya mendapatkan 2 batu roh tingkat rendah atribut bumi, ia juga menerima lebih dari 100.000 tael perak, jauh lebih tinggi dari tugas awalnya. Namun, hal semacam ini hanya bisa terjadi sekali. Pertama, kompetisi semakin dekat, dan ia tak punya banyak waktu untuk mengurusi hal ini. Kedua, dengan banyaknya jimat tingkat rendah yang beredar, diperkirakan permintaan jimat tingkat rendah di pasaran akan sangat berkurang dalam jangka pendek. 10 hari kemudian, di rumah batu, Simo memegang batu spiritual kaki di satu tangan, dan menggerakkan tangan lainnya perlahan, menggunakan pena ajaib untuk menggambar rune di atas kertas jimat hijau. Melihat rune ke-11 hampir selesai, cahaya kuning menyala di jimat itu, dan seluruh jimat langsung berubah menjadi abu dalam gelombang kekuatan sihir. Aduh, Simo mendesah pelan, dengan sedikit penyesalan di matanya. Ini pertama kalinya ia menggambar jimat baju besi emas. Meskipun itu adalah jimat terbaik yang ia gambar, tetap saja gagal. Melihat kekuatan sihir batu spiritual atribut bumi tingkat rendah pertama hampir habis, ia merasa tak berdaya. Setiap rune dalam susunan jimat tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang rumit. Oleh karena itu, semakin rumit rune tersebut, semakin rumit pula hubungannya, yang dapat dengan mudah menyebabkan ketidakstabilan seluruh susunan jimat. Ini mirip dengan menumpuk susunan jimat pada senjata ajaib, jadi keberhasilannya bergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, setelah menghabiskan 3 hari penuh dan menghabiskan semua kekuatan spiritual dalam 2 batu spiritual atribut bumi tingkat rendah, ia hanya mendapatkan jimat baju besi emas. Karena tidak dapat mengujinya, Simo tidak tahu tentang efek sebenarnya dari jimat tersebut, dan ia pun merasa sedikit gelisah. Tentu saja, hal yang paling dapat diandalkan adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Jadi di waktu berikutnya, Simo bekerja keras untuk berlatih kekuatan surgawi prajna dan teknik kondensasi jiwa, berharap dapat membuat terobosan lain sebelum kompetisi besar. Tepat ketika Simo sedang mempersiapkan kompetisi yang akan datang, sebuah peristiwa besar yang menggemparkan ketiga kerajaan terjadi di kerajaan Qi Agung yang berjarak ribuan mil. Wuzhou, Fuzhou, dan Ruizhou adalah 3 negara bagian paling barat dari 36 negara bagian kerajaan Qi Agung. Mereka berbatasan dengan wilayah barbar dan berada di bawah yurisdiksi prefektur Yanqing. Karena kurangnya lahan dan sumber daya di wilayah barbar, terutama di musim dingin, para anggota suku seringkali hidup dari hari ke hari. Seiring waktu, mereka mulai mengincar 3 kerajaan manusia tetangga, seringkali mengirimkan pasukan untuk menyerang dan menjarah sumber daya dan budak. 3 negara bagian di perbatasan kerajaan Qi Agung juga menjadi fokus invasi bangsa barbar.
Perang berlangsung selama bertahun-tahun dan menderita kerugian besar. Pengadilan Ki Agung tentu saja tidak tinggal diam dan mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan beberapa kali untuk melawan invasi. Bangsa barbar mewarisi semacam garis keturunan raksasa di zaman kuno, sehingga bangsa barbar umumnya jauh lebih kuat dan lebih tinggi daripada ras manusia, dan kepribadian mereka bahkan lebih ganas dan tak kenal takut. Di antara mereka, para prajurit totem dapat mengandalkan tato totem di tubuh mereka dan menyegel jiwa beberapa binatang buas untuk mengerahkan kekuatan luar biasa, dan kepribadian mereka menjadi semakin brutal. Namun, para prajurit totem bagaikan prajurit di antara umat manusia, dan tentu saja jumlah mereka tidak banyak dibandingkan dengan orang barbar biasa. Meskipun demikian, dalam pertempuran melawan orang barbar, umat manusia juga menderita banyak kerugian dan seringkali harus membayar harga yang mahal. Baru lebih dari 100 tahun yang lalu, kemunculan Yue Tai, Jenderal Agung Negara Ki Agung, sedikit memperbaiki situasi ini. Di bawah kepemimpinan militernya yang heroik, tentara Ki Agung tak terkalahkan dan akhirnya mampu melawan orang barbar di luar 3 negara bagian selama 100 tahun. Yue Tai juga dianugerahi gelar, menekan orang barbar, atas prestasi militernya yang luar biasa, menjadikannya salah satu dari sedikit adipati negara bagian dengan nama keluarga berbeda di Ki Agung. Larut malam, Wuzhou, Kota Xinghe. Kota Xinghe mencakup puluhan ribu hektar. Dari kejauhan, tembok kota yang berkelok-kelok bagaikan naga raksasa yang melingkar membentuk persegi, berdiri dengan tenang di persimpangan antara hutan belantara barbar dan Wuzhou, dengan kokoh menjaga kota perbatasan terpenting daki ini. Kota Xinghe memiliki letak geografis yang sangat strategis, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Di luar kota utara terdapat barisan pegunungan hijau yang bergelombang. Meskipun tidak terlalu tinggi, pegunungan ini membentang ribuan mil. Pegunungan Kiling inilah yang dikenal sebagai gerbang menuju Wuzhou. Di luar kota selatan terdapat Sungai Lunmian yang luas. Sungai Lunmian mengalir puluhan ribu mil, dengan angin dan ombak yang konstan sepanjang tahun dan terumbu karang yang tak terhitung jumlahnya. Nelayan yang terbiasa dengan air pun tak berani menyeberangi sungai, apalagi orang barbar yang tidak terbiasa dengan air. Selain itu, terdapat 100.000 pasukan perbatasan elit yang telah lama ditempatkan di kota. Seluruh kota Xinghe dapat dikatakan mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selama lebih dari 100 tahun, banyak sekali pejuang barbar yang telah menderita di kota ini. Selain itu, Wuzhou terletak di tengah-tengah 3 negara perbatasan. Selama Wuzhou masih bisa bertahan, pasukan daki selalu bisa mendukung Fuzhou dan Ruizhou di kedua sayapnya. Sekalipun pasukan barbar sesekali menyerang Fuzhou dan Ruizhou, mereka tak berani masuk terlalu dalam. Kota Xinghe sangat penting bagi daki, dan telah menjadi duri di mata pasukan barbar. Oleh karena itu, Yue Tai, Adipati Zenman, mendirikan kediaman adipati dan balai militer tentara perbatasan di kota Xinghe. Kota ini selalu menerapkan sistem jam malam, sehingga saat ini, kecuali beberapa tim patroli, semua jalan sepi. Namun, di balik kegelapan, di pintu belakang sebuah penginapan biasa di kota, lebih dari selusin sosok berpakaian malam hitam keluar dan diam-diam bergerak ke arah barat kota. Mereka tampak sangat akrab dengan rute tersebut dan berjalan di gang-gang tanpa seorang pun. Pada saat yang sama, di sebuah toko di kota, tepat setelah pasukan patroli perbatasan lewat, pintu toko terbuka pelan-pelan.
Beberapa sosok keluar, lalu dengan cepat melesat ke sebuah gang kecil dan menghilang. Seolah-olah sudah direncanakan, sebuah pintu kecil tiba-tiba terbuka di dinding halaman sebuah keluarga biasa di kota, dan 7 atau 8 sosok melintas. Bab 105 Serangan Malam. Adegan yang sama sedang berlangsung di banyak tempat di kota Singhe secara bersamaan. Di bawah naungan malam, sosok-sosok misterius ini, seperti aliran air hitam, mengalir melalui jalan-jalan kota di sebelah barat kota, dan dengan cerdik menghindari penjaga yang berpatroli di sepanjang jalan. Sebagian besar bangunan di sebelah barat kota Singhe relatif rendah dan bobrok, menghadirkan pemandangan yang kacau. Tempat ini dekat dengan gerbang kota barat dan merupakan yang paling rentan terhadap invasi orang barbar dan perang. Dalam beberapa tahun terakhir, tempat ini telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali. Situasinya tidak membaik sampai Yuetai datang ke sini untuk berjaga, tetapi sebagian besar orang yang bersedia tinggal di sini masih orang miskin di kota, dan tempat ini secara alami menjadi daerah kumuh di kota. Dalam 100 tahun terakhir, daerah kumuh juga menikmati masa damai yang langka. Namun, daerah kumuh malam ini ditakdirkan untuk tidak lagi damai. Setengah jam kemudian, di sebuah rumah kayu bobrok, bau darah yang menyengat tak tersapu angin. Di tanah, 6 mayat tergeletak di genangan darah. Yang lebih mengerikan lagi, salah satunya adalah seorang wanita berusia 30-an. Namun, ada lubang darah setebal ibu jari di tenggorokannya. Tangan kanannya yang pucat menggenggam erat tangan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Anak laki-laki itu sudah berhenti bernapas. Ada juga lubang darah di tenggorokannya. Cukup untuk melihat bahwa orang yang menyerang itu kejam dan akurat. Pukulannya fatal, dan ia bahkan tak bisa berteriak. Di samping genangan darah, 7 atau 8 sosok mengelilingi seorang pria paruh baya berwajah muram. Mereka semua tampak hikmat, seolah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sesosok melintas di pintu, dan seorang pemuda berkulit gelap dan kurus diam-diam memasuki rumah kayu itu. Tuan Xiao, semua prajurit di kota telah dikumpulkan, dan rumah-rumah di sepanjang jalan telah dikosongkan. Pria parubaya yang murung itu mendengar laporan pemuda berkulit gelap dan kurus itu, mengangguk tanpa ekspresi, lalu menjilat bibirnya yang kering dengan lidahnya. Sudah hampir waktunya, serahkan perintah dan berangkat. Tak lama kemudian, lebih dari 300 sosok hitam muncul dari area perumahan yang berpusat di rumah kayu ini, dan segera membentuk arus orang, diam-diam menyelinap menuju gerbang barat. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan dan mata merah. Orang-orang ini tampak tidak berbeda dengan manusia, tetapi sebenarnya mereka adalah barbar sejati. Namun, mereka adalah keturunan perempuan manusia yang diperkosa dan ditangkap oleh barbar. Dalam 10 tahun terakhir, mereka dikirim ke kota untuk mengintai. Bangsa barbar selalu bangga dengan garis keturunan mereka dan menganggap manusia sebagai budak, babi, dan domba. Beberapa suku bahkan memakan daging manusia. Oleh karena itu, kaum barbar berdarah campuran manusia ini telah mengalami diskriminasi di suku mereka sejak kecil, sehingga mereka membenci manusia lebih dari barbar biasa di dalam hati mereka. Mereka sama sekali tidak menahan diri ketika membantai penduduk manusia di daerah kumuh. Di tembok barat kota Singhe, setiap beberapa puluh kaki, terdapat sebuah menara seukuran loteng, yang dapat menampung lebih dari 100 tentara, dan orang-orang bergantian berjaga siang dan malam. Saat itu, di menara,
Dua tentara yang menjaga kota sedang memegang tombak panjang, memandang keluar kota dengan bosan. Tiba-tiba, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Dalam kegelapan di bawah kota, sebuah obor tiba-tiba menyala, lalu api dengan cepat menyebar, membentuk lautan api selebar puluhan mil yang tak terlihat. Cahaya yang setinggi langit membuat area di bawah tembok kota seterang siang hari. Di bawah api yang tak terbatas, terdapat banyak prajurit barbar berambut kepang, mengenakan kulit binatang, memegang berbagai senjata aneh di satu tangan dan perisai besar di tangan lainnya. Tinggi mereka hampir 3 meter dan sekuat binatang buas. Banyak dari mereka memiliki tato pola aneh di kulit mereka yang terbuka. Satu-satunya kesamaan adalah mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Boom! Sebuah suara keras mengguncang seluruh bumi. Prajurit barbar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membentuk formasi militer dan berlari menuju tembok kota, bagaikan gelombang besar yang bergulung di lautan api yang tak terbatas, menyerbu kota Singhe dengan ganas. Di belakang para prajurit perisai terdapat pasukan pengepungan yang membawa tangga yang tak terhitung jumlahnya, dan di belakang mereka terdapat pemanah yang tak terhitung jumlahnya. Wow! Sebuah trompet yang cepat dan keras berbunyi, seketika membelah seluruh langit malam. Di tembok kota selebar puluhan mil, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari menara dengan tertib. Dalam sekejap mata, busur dan anak panah diangkat membentuk sudut 45 derajat, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya memantulkan cahaya dingin. Di mata para prajurit barbar di luar kota, tembok kota yang bagaikan naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, seolah-olah sisik naganya telah mengeras sepenuhnya. Boom! Sebuah suara keras. Anak panah yang ditembakkan dari tembok kota beterbangan di langit seperti belalang, dan seluruh langit hampir gelap. Sebuah ratapan melengking terdengar. Hanya dengan satu tembakan, api yang tak terhitung jumlahnya di bawah pun berhenti selamanya. Namun, korban jiwa tak hanya tak menghentikan para prajurit barbar ini, tetapi di bawah gejolak darah, mereka meraung bak binatang buas, satu demi satu, yang membuat orang-orang bergidik ngeri. Setelah mengorbankan ribuan korban, pasukan barbar menyerbu tembok kota bak air pasang, dan lebih dari 100 tangga pengepungan didirikan di tembok kota di bawah hujan panah. Di bawah puluhan mil tembok kota, prajurit barbar yang tak terhitung jumlahnya membawa senjata dan memanjat tangga dengan cepat. Bahkan beberapa prajurit totem, seperti Kraroh, tidak menggunakan tangga sama sekali, dan memanjat tembok kota dengan beberapa kali naik turun. Namun, mereka hanya bisa dianggap sebagai 100 musuh. Di bawah pengepungan prajurit dan perwira yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota, mereka terbunuh di tempat atau ditembak jatuh dari tembok kota. Tepat ketika perhatian para prajurit yang menjaga kota teralihkan oleh musuh di luar kota, sebuah tim kecil yang terdiri dari hampir 300 orang di kota diam-diam mendekati gerbang barat. "Siapa kalian? Berhenti!" Petugas yang menjaga gerbang mengayunkan tombak perak di tangannya dan berteriak. Ratusan prajurit di belakangnya segera berbalik dan menyesuaikan formasi pasukan, menatap dengan waspada ke kejauhan yang kabur. Suara ledakan yang memecah udara terdengar, dan cahaya dingin melesat keluar dari kegelapan. Jeritan tiba-tiba terdengar, dan para prajurit di gerbang tanpa perisai langsung terkena tombak satu persatu, dan banyak yang terbunuh atau terluka. Serangan musuh. Penjaga gerbang itu adalah seorang prajurit pasca Natal tahap pertengahan.
Ia mengayunkan tombaknya dengan liar, seperti tirai cahaya perak, menangkis tombak-tombak di dekatnya, dan meraung keras. Pada saat ini, pandangannya kabur, dan seorang pria parubaya berwajah muram datang di depannya, mengangkat tangannya dan menamparnya. Sebuah pemandangan aneh muncul. Telapak tangannya dengan cepat membesar dan menebal, dan rambut coklatnya tumbuh lebat, dan segera berubah menjadi cakar beruang besar, menekan dengan angin kencang. Bang! Terdengar suara keras. Kekuatan tak manusiawi melonjak, dan mulut penjaga gerbang mati rasa. Tombak penghalang patah menjadi dua bagian di tengah, dan gerbangnya terbuka lebar untuk beberapa saat. Sebelum ia sempat bergerak lagi, kaki beruang lain milik pria parubaya yang muram itu telah menghantam dadanya bagai palu. Tubuh penjaga gerbang terlempar keluar bagaikan karung robek, dan ia pun ambruk ke tanah, tampaknya tewas. Kemudian, 6 atau 7 sosok muncul dari sisi pria parubaya yang muram itu, dan mereka melesat ke arah para prajurit yang menjaga kota. Mereka semua adalah prajurit totem, dan dengan hampir 300 orang barbar yang mengikuti di belakang mereka, ratusan prajurit di gerbang kota pun dengan cepat dibantai oleh mereka. Pada saat ini, para penjaga di tembok kota menemukan sesuatu yang tak biasa. Ketika prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dari lorong di kedua sisi gerbang kota, tim kavaleri patroli yang datang untuk memperkuat diri juga melancarkan serangan, dan suara derap kaki kuda yang memekakkan telinga pun terdengar. Pria parubaya yang muram itu telah menduganya sejak lama. Dengan satu tangan terangkat, lebih dari separuh pasukan barbar membentuk tembok manusia, dan sisanya mengikutinya ke gerbang kota. Untuk sesaat, suara pembunuhan menggetarkan langit. Dihadapkan dengan pasukan manusia yang jumlahnya berkali-kali lipat, pasukan barbar biasa ini menderita banyak korban, bahkan beberapa prajurit totem pun gugur, tetapi mereka tetap dengan gagah berani mempertahankan gerbang kota. Tak lama kemudian, sesuatu terjadi yang membuat para pembela ketakutan. Diiringi suara gemuruh yang keras, gerbang barat yang berat itu perlahan terbuka ke dalam. Deru pasukan barbar di luar kota segera menjadi sangat jelas. Kemudian, sebuah kavaleri elit yang terdiri dari puluhan ribu prajurit barbar bergegas keluar dari pasukan barbar dan menyerbu gerbang barat, yang baru saja memperlihatkan pintu masuk selebar beberapa kaki, bagaikan angin puyuh. Mereka dengan cepat membunuh para pembela di gerbang kota, memisahkan sebagian dari mereka dan berpencar menuju kota, sementara sisanya berbalik dan turun dari kuda, lalu mulai bertempur memperebutkan tembok kota. Kota menjadi kacau balau, dengan ratapan dan tangisan silih berganti, dan suara trompet tentara bersahutan. Beberapa kam militer di kota semakin ramai, dan naga api bergegas menuju gerbang barat. Pada saat yang sama, di jalan menuju gerbang barat kediaman Zenman, terjadi pemandangan tragis lainnya. Di jalan selebar sekitar 20 meter itu, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ada yang manusia dan ada yang berkuda, semuanya mengenakan helm dan baju zirah, dan kematian mereka sangat mengenaskan. Jika ada penduduk kota, mereka pasti akan langsung mengenali bahwa orang-orang ini berpakaian seperti pengawal pribadi Adipati Zenman. Di tengah jalan yang darahnya mengalir deras, 5 sosok berdiri tak bergerak. 4 di antaranya sangat tinggi, mengelilingi seorang lelaki tua setinggi 8 kaki dan berwajah seperti kurma musim dingin. Dari kejauhan, tampak seperti 4 orang dewasa mengelilingi seorang anak kecil. Lelaki tua itu mengenakan baju zirah sisik ikan,
jubah putih bergambar naga piton, kepala penuh rambut perak, kulit kemerahan, dan memegang simbal emas campuran berbentuk bulan sabit setinggi manusia, yang sepertinya beratnya 1000 pon. Ia menatap keempat orang yang mengelilinginya dengan tatapan dingin. Mereka tak bersuara, dan keempat orang itu tak bertindak gegabah. Salah satu dari mereka di sisi timur memiliki tato laba-laba hitam di wajahnya dan berwajah dingin. Di sisi barat, terdapat seorang pria jelek dengan tumor merah menyala seukuran jari di dahinya. Orang-orang di sisi utara dan selatan terdiri dari seorang wanita bertopeng dengan cincin emas seukuran kepalan tangan di telinga kirinya, dan seorang pria kuat bermata satu dengan wajah garang. Keempat orang ini adalah prajurit tangguh di antara para prajurit totem barbar, dan dilihat dari aura yang mereka pancarkan, kekuatan mereka sebanding dengan para prajurit bawaan di antara umat manusia. Pada saat ini, api dari gerbang barat semakin besar, dan semburan teriakan serta ratapan terdengar dari seluruh penjuru kota. Pria tua itu menatap kuda kesayangannya, Wuyun Taksue, yang terbaring bersimbah darah di sampingnya. Rambut peraknya bergetar, dan ia menarik napas dalam-dalam. Simbal emas campuran berbentuk setengah bulan di tangannya tiba-tiba berdengung keras, dan tatapannya menjadi setajam pisau. Saat berikutnya, orang-orang dari suku manusia dan barbar, yang berada beberapa mil jauhnya, seakan-akan mendengar suara ledakan keras bagaikan sambaran petir.